teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang parthenogenesis dan cloning. Oke, di sini nama saya Dian Vanessa Waliana dan teman-teman saya Nufitriyanti Larusli, Listia Cara Madani, Firly Hasembiring, Medlin Resirolo, dan Eti Patinama. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu parthenogenesis. Parthenogenesis berasal dari bahasa Yunani yang terbagi atas dua kata. Yang pertama yaitu parthenos yang berarti perawan. Yang kedua yaitu genesis yang artinya penciptaan. Jadi, parthenogenesis adalah bentuk alami dari reproduksi, di mana pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi tanpa pembuahan. Pada hewan parthenogenesis berarti pengembangan embrio dari sel telur yang tidak dibuahi. Parthenogenesis ini terjadi pada beberapa spesies hewan invertebrata, termasuk nematoda, kutu air, beberapa kalajengking, kutu daun, beberapa tungau, beberapa lebah, dan beberapa tawon parasit serta parasit. Dan ada juga beberapa vertebrata seperti beberapa ikan, amfibi, dan sangat jarang pada burung. Parthenogenesis terjadi pada organisme yang bertujuan untuk menciptakan koloni dalam jumlah yang banyak. Selain itu, tujuan dari parthenogenesis ini adalah untuk menghasilkan keturunan, meskipun dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Misalnya, jumlah individu jantan terbatas, bahkan ketika induk betina terisolasi tersendiri dari suatu tempat. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Hasil keturunan parthenogenesis bersifat steril atau tidak subur. Hal ini dikarenakan ovum tidak dibuahi oleh gamet jantan atau sperma yang mengakibatkan jumlah kromosom pada keturunannya haploid. Jumlah kromosom pada keturunannya haploid ini merupakan salah satu faktor menjadi tidak subur atau steril. Keturunan parthenogenesis mungkin memiliki antara semua atau setengah alel dari ibu. Pada keturunan yang sama genetiknya dengan ibu disebut klon penuh, sedangkan yang ambil setengahnya disebut setengah klon. Klon penuh biasanya berbentuk tanpa meiosis, dikarenakan jika meiosis terjadi, keturunannya hanya mendapatkan sebagian kecil alel dari ibu sejak terjadi penyeberangan DNA selama meiosis yang menciptakan variasi. Oke, lanjut. Cloning atau klonasi berasal dari bahasa Yunani yaitu klonus atau klon yang artinya ranting, stek, tunas atau cangkok. Perlu diketahui pada hakikatnya cloning merupakan langkah penggandaan, pembuatan tiruan yang sama persis dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA makhluk tersebut. Makhluk hidup hasil cloning disebut klon. Jadi, cloning adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya. Pada manusia, cloning dilakukan dengan mempersiapkan sel telur yang sudah diambil intinya, lalu disatukan dengan sel somatik dari suatu organ tubuh, kemudian hasilnya ditanamkan di dalam rahim seperti sama halnya dengan bayi tabung. Oke teman-teman, kita masuk dalam manfaat dari cloning. Cloning memiliki 4 manfaat. Yang pertama itu untuk mengembangkan pengetahuan. Jadi, untuk mengembangkan pengetahuan itu adalah manfaat cloning yang terutama, apalagi dalam rangka pengembangan biologi. Nah, terkhususnya itu seperti reproduksi, embriologi, dan diferensiasi. Manfaat yang kedua itu adalah untuk pengembangan dan memperbanyak bibit unggul. Jadi, seperti yang kita ketahui terkhususnya itu pada sapi. Sapi itu melakukan embrio transfer. Dan dalam hal ini, lebih dari bibit unggul, maka dari itu anggota-anggota klonnya pun akan mempunyai atau memiliki sifat-sifat unggul. Jadi, sifat unggul tersebut dapat lebih meningkat lagi apabila jika dikombinasikan dengan teknik transgenik.
Nah, jadi dalam hal ini, nukleus zigot dimasukkan gen yang dikehendaki sehingga anggota-anggota klonnya akan mempunyai gen yang tambahan dan yang lebih dari unggul. Nah, jadi untuk manfaat yang ketiga, untuk tujuan diagnostik dan terapi. Nah, dahulu ada pasangan yang memiliki kelainan dianjurkan untuk tidak memiliki anak ataupun juga keturunan. Nah, dan untuk sekarang mereka dapat memiliki atau menjalani terapi gen dengan terlebih dahulu dibuat klon pada tingkat blastomer. Nah, jadi jika ternyata salah satu dari klon blastomer tersebut melakukan atau mengandung kelainan gen, jadi dianjurkan untuk melakukan terapi. Nah, jadi dalam blastomer yang lain sebelum dikembangkan menjadi blastosit. Nah, manfaat yang keempat yang terakhir tentang menolong atau menyembuhkan pasangan infertil mempunyai turunan. Jadi, manfaat yang tidak penting adalah bahwa kloning manusia dapat membantu dan menyembuhkan pasangan infertil mempunyai turunan. Jadi, maka dari itu dalam hubungan ini, maka teknik kloning merupakan pengobatan infertilitas. Nah, jadi dalam penderita tidak perlu menghasilkan sperma ataupun juga sel telur, tapi hanya memerlukan sejumlah sel somatik dari yang diambil. Nah, memungkinkan mereka punya turunan yang mengandung gen dari suami ataupun juga gen dari istri. Teman-teman, tergantung cara cloning yang dilakukan. Pada tidak ada 4 cara yang bisa dilakukan dalam cloning. Jadi yang pertama, cloning dilakukan dengan mengambil inti sel atau nucleus of course betina lain atau pendonor sel telur, kemudian ditanamkan ke dalam ovum wanita kandidat yang nukleusnya telah dikosongkan. Nah, yang giliran kedua, cloning dilakukan dengan menggunakan inti sel itu sendiri dari sel telur milik sendiri, bukan dari pendonor atau orang lain. 3. Cloning dilakukan dengan menanamkan inti sel atau nukleus jantan ke dalam ovum betina yang telah dikosongkan nukleusnya. 4. Cloning dilakukan dengan cara pembuahan atau fertilisasi ovum oleh sperma dengan tanpa hubungan seks, yang dengan proses tertentu bisa menghasilkan embrio-embrio kembar yang banyak. Embryo splitting. Pada teknik ini, kumpulan totipotent praembrio sebelum diletakkan ke dalam resipien dipilah menjadi 2, yang kemudian menghasilkan 2 embrio identik. Cara ini sering terjadi secara alamiah, yaitu dalam proses yang menghasilkan kembar identik. Blastomer dispersal. Teknik ini dimulai dengan pemisahan mekanik sel-sel individual sebelum pembentukan blastosit, atau sel-sel awal membentuk bola yang berisi cairan. Berikutnya, nuklear transfer atau somatic cell nuclear transfer. Pada teknik ini, dibutuhkan 2 sel, yaitu sel donor dan sel telur. Teknik ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, penyediaan ovum yang sudah matang. Kedua, pengeluaran kromosom yang terdapat dalam ovum atau enucleation. Yang ketiga, transfer inti sel hewan yang dikloning ke dalam ovum enucleasi. Yang keempat, aktivasi embrio yang baru terbentuk sehingga menginisiasi perkembangan embrionik. Yang kelima, kultur embrio in vitro. Dan keenam, transfer embrio yang dikloning ke induk resipien. Oke, teman-teman, berikutnya yaitu keberhasilan pada cloning. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat keberhasilan cloning. Di antaranya adalah spesies, tipe sel donor inti, modifikasi genetik, ovum resipien, perlakuan terhadap sel donor sebelum transfer inti, dan teknik transfer inti. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dilakukannya cloning pada suatu organisme. Jadi, cloning pada suatu organisme dapat dijelaskan atas tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan sel stem.
Sel stem sendiri adalah sel yang kemudian akan berkembang menjadi sel-sel tubuh. Sel ini diambil dari organisme yang hendak kita klon. Kemudian, sel stem diambil inti selnya yang mana mengandung informasi genetik, kemudian dipisahkan dari sel tersebut. Yang ketiga, mempersiapkan sel telur. Sel telur ini diambil dari sukarelawan wanita yang kemudian intinya dipisahkan dari sel telur tersebut. Inti sel dari sel stem kemudian diimplantasikan ke dalam sel telur, yang mana sel telur tersebut telah tadi dikosongkan inti selnya. Kemudian, sel telur dipicu supaya terjadi pembelahan dan pertumbuhan. Setelah membelah menjadi sel embrio, selanjutnya sel embrio dibiarkan terus membelah lagi. Kemudian, sel embrio tersebut akan mulai memisahkan diri dan siap diimplantasikan ke dalam rahim. Yang kemudian embrio akan tumbuh dalam rahim menjadi bayi dengan kode genetik yang sama persis dengan sel stem donor atau yang sama persis dengan indukannya yang kita cloning. Baik, sekian dari presentasi kami mengenai partenogenesis dan cloning. Semoga informasi yang kami berikan dalam video ini dapat menambah wawasan saudara-saudara yang menonton. Terima kasih.